Ini sehat Pak. Badan gimana ya Pak? Ya. Artinya saudara hari ini saat namanya siap mengikuti persidangan. Ya. Ya, baik. Sesuai agenda sidang ini kan untuk saksi pelapor, ini kan untuk yang melanjutkan dahulu ya yang tugas proses. Dahulu ketika di proses itu pertanyaan-pertanyaan dari sini ya, jadi nanti dari sini, dari sebelah sini, terdakwa maupun terdakwa. Dan itu kalau ada tambahan dari sini ya. Ya. Yang kedua majelis mengingatkan agar kita fokus pada agenda terkait dengan surat dakwaan 110 dan 251. Jadi fokus ke sana ya. Kemudian silakan dari pimpinan hukum dan silakan. Terima kasih yang mulia. Sebelum kami melanjutkan pertanyaan kami yang tertunda pada beberapa waktu, dua hal yang kami ingin timpakan. Pertama adalah sesuai juga pada waktu itu dimintakan oleh terdakwa dan juga majelis juga sudah memintakan bahwa surat kuasa saudara Kiki pada waktu itu pada cukup lama lah, dari 1 bulan lebih. Yang kedua, Pak yang mulia, nanti setelah kami melakukan pertanyaan terhadap Kiki, kami juga akan di akhirnya memutarkan 2 video yang sangat saling berhubungan dengan Ya, kalau itu ada relevansinya dengan sangat ada relevansi. ya, silakan itu saudara ya. Yang penting ini dulu kita lewati dulu yang pokoknya dulu, silakan lakukan pertanyaan kepada saksi. Karena seperti kita tahu untuk saksi hadir sini kan beberapa kali sejak ini mumpung hadir, silakan secara maksimal saudara gunakan waktunya. Silakan untuk pembelaan. Silakan. Terima kasih yang mulia rekan JPU yang kami hormati, saksi. Saya ingin melanjutkan saja pertanyaan saya yang tertunda pada waktu itu. Saya minta lagi saudara saksi coba menjelaskan, karena pertanyaan saya terakhir itu adalah setelah saudara saksi diantarkan oleh petugas masuk pada pukul lebih kurang 22 itu, terus saudara saksi menyatakan setelah itu saudara saksi tidur. Nah, baru sampai di situ. Saya ingin tanyakan apa selanjutnya? Peristiwa apa saja yang saudara saksi alami, yang saudara saksi dengar, yang saudara saksi lihat? Coba saudara saksi bisa dijelaskan mungkin secara urut dan kronologis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang mulia majelis hakim yang telah berkenan dengan rendah hati membatalkan saya karena kondisi saya memang betul-betul sakit dan ada keterangan tadi dari rumah sakit. Terima kasih juga kepada jaksa penuntut umum yang saya hormati dan terhormat dan saya hormati juga Ahmad penasihat hukum dari para pihak. Terima kasih terdakwa atau teman-teman. Jadi saya akan jelaskan. Saya setelah tidur tiba-tiba saya dibangunkan oleh orang yang tidak kenal. Jadi karena orang masuk ke kamar saya dan si RT namanya Coki, setelah sekarang saya tahu namanya Coki, dia membangunkan saya, ajak ngobrol, dialog. Nah, saudara saksi, kira-kira itu pukul berapa? Karena saudara saksi tidur itu kan pukul 22 lewat 25 menit ya. Saudara saksi menyatakan tidur. Setelah itu saudara saksi sudah tidur. Nah, dibangunkan itu kira-kira pukul berapa? Saya tidak tahu pukul berapa karena di ruangan saya tidak ada jam.
lagi saya mengira-ngira waktu itu. Apakah kira-kira pukul 00.20 menit setelah pukul 12 ngomong? Maaf, saya lupa yang Oke, nggak apa-apa. Terus apa? Setelah dibangunkan? Setelah bangunkan ya ngobrol, ditanya kata Pak Napo, kena saya tidak? Nggak lompat. Jangan lompat. Saudara saksi, kita pelan-pelan saja. Iya, saya bilang Sebentar, kita pelan-pelan saja. Saudara saksi dibangunkan oleh yang kemudian saudara saksi kenal Pak Eti dan namanya Coki, seperti itu. Ya kan tadi? iya. Nah, apakah pada waktu saudara Coki membangunkan itu sudah di dalam sel itu sudah ada juga Pak terdakwa ini Jenderal Roy Bernard? Saya lupa waktu itu. Ada berapa orang pada waktu saudara saksi bangun? Atau hanya si Coki, Pak Eti, baru kemudian ada Pak Ambil datang atau bersamaan atau bagaimana? Karena ini kan kita akan melihat durasi jam menit per menitnya itu. Mohon maaf saudara PH, karena kayaknya ini sudah dijelaskan waktu yang pertama kali. Jadi saya rasa sekarang tidak perlu mengulang-ulang lagi. Saya belum nanya. Saya kan pertanyaan baru sampai saya ingat pertanyaan saya. Oke. Itu dibangunkan dan pada waktu itu saudara sakit. Makanya saya buat pertanyaannya. Sebelum peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan kepada saya sehat sebelumnya. Bukan pertanyaan saya, bukan peristiwa itu nanti pukulnya pukul berapa? Ini kan ada jamnya. Iya. Pertanyaan saya setelah saudara dibangunkan oleh Coki atau alias Pak Eti itu, siapa saja yang ada di ruangan menjawab saja. Kalau saudara ingat supaya jawab lupa seperti itu. Iya. Saya lupa waktu itu karena belum pada kenal semuanya. Oke, belum pada kenal. Tapi Iya. jumlah orang juga lupa. Maaf. Jumlah orang juga lupa. Waktu pertama kali itu seingat saya 3 orang. Oke, pertama kali pada waktu saudara dibangunkan oleh Coki sudah ada 3 orang di. Iya. Ya, nanti kan kita konfirmasi saksi. Iya, dulu. Terus itu lebih kurang jam 00.30 itu ada di dakwaan, ada di saudara. Oke, setelah dibangunkan saudara bangun, apa yang terjadi setelah itu? Apa langsung pengeroyokan? Yang saudara Iya, ngobrol dulu. Siapa backingmu? Kenapa kamu bikin video yang seperti itu? Jadi langsung adalah pada ngobrol, langsung nanya siapa backingmu? Iya. Saya bilang Oke. saya tidak punya backing. Saya hanya otodidak dan itu juga saya masih belajar bikin YouTube. Saya jawaban saya seperti itu. Oke. Terus Ya kemudian saya tidak percaya, pasti ini ada di belakangnya. oke, kalau itu saya ada. Apakah sebelum pertanyaan yang saudara saksi masuk dan itu langsung ada meeting itu, apakah juga ada yang menawarkan minum? Duduk-duduk saat minum, ditanya, saudara mau minum kopi, minum teh, dan minuman itu dibawa ke ruangan saudara? Ada Mas Mun namanya. Nah, terus siapa yang menanyakan mau minum atau tidak? Seperti itu. Lupa siapa? Tapi ada yang menawarkan mau minum. Ada. Oke. Jadi ada yang menawarkan minum. Terus apalagi setelah itu? Ya ngobrol yang lain, ngobrol. Apakah saudara saksi sudah kenal? Tentu saudara saksi kan tidak kenal sama sekali, orang tidak mengetahui. Ya. Ya kan? Terhadap 3 baik Coki, terus yang keduanya 2, 3 saudara lupa kan? Ya. Nah,
maksud saya. Oke, terus Dia terus menanyakan Pak, konten video yang menanyakan siapa? si Heri Gusti kalau nggak salah. Yang menanyakan Heri Gusti, menanyakan langsung kepada saksi tentang konten video. Iya. Konten video apa yang ditanyakan? Ya kamu katanya menghina Islam. Saya bilang saya tidak menghina Islam. Video berbukti kamu menghina Islam. Disebutkan konten video yang mana, di mana tempatnya? Ya disebutkan. Saya bilang kenapa kamu menyebutkan Nabi Muhammad kepalanya besar? Saya bilang itu ada di hadisnya. Di hadis sama ini apa lupa saya. Ya. Terus apa lagi yang saudara sebutkan? Nah kalau begitu kamu menghina langsung dari situ pada pukul saya. Oh, jadi langsung pada waktu itu saudara saksi menyatakan kepala Nabi Muhammad ini besar dan sebagainya, langsung ada pemukulan. Betul. Nah setelah itu udah tidak ada ngobrol lagi, langsung meroyokkan aja terjadi. Jadi pengeroyokan saja yang terjadi. Iya, royok, dipukul, terus saya dimasuki meses mulut saya. Siapa yang masuk ke meses itu? Ya setelah saya tahu sekarang ya terdakwa Napoleon Bonaparte. Terdakwa Napoleon Bonaparte. Iya. Apalagi yang saudara kasih tahu? Sudah yang lain saya lupa. Oke, saudara saksi pada waktu jaksa penuntut umum menanyakan saudara saksi, ya, saya ingin konfirmasi lagi. Posisi duduk pada waktu itu saudara saksi kan itu di sel itu kan balai ya, kamar dipanggil di belakang. Iya. Saudara saksi dalam posisi duduk atau berdiri? Pada waktu itu posisi saya ini. Duduk. Yang lainnya? Yang lainnya ada yang berdiri di bawah, yang di atas yang duduk. Yang berdiri di bawah siapa? Setelah saudara saksi sekarang tahu orang-orang tersebut. Kan ada 3 orang atau saudara saksi. Seingat saya, yang masih ingat di RT di Coki. Rocky berdiri. Iya. Dia tidak duduk di tempat tidur itu, di pan itu ya. Iya. Artinya di sana 2 orang lagi terdakwa dengan siapa satu lagi? Tadi saudara saksi menyebutkan 2 orang yang berdiri. Henry. Jadi terdakwa duduk, Henry duduk, Rocky berdiri. Kan 3 orang. Iya. Di mana posisi terdakwa pada waktu duduk itu? Dan ini kita duduk bangku yang kemarin sudah itu. Dan di mana posisinya Henry? Jadi saya akan memperagakan juga. Iya. Sekali sebelah kiri saya. Sebelah kiri. Terdakwa ada sebelah kanan saya. Terdakwa di sebelah kanan. Terus si Coki di depan saya, di bawah. Coki di depan, Ya. di bawah. Ya. Si Henry di sebelah kiri. Terdakwa di sebelah kanan saudara ya. Benar. Oke, yakin saudara ya? Yakin? Oke, nanti kita majelis izin biar duduk nanti kita ingin merekonstruksi bagaimana. Ya, silakan. Yang sama. Mau sekarang atau sini aja dituntaskan dulu. Tuntas ya. Nanti sambil apa yang mau direkonstruksi saudara catat dulu biar nggak lupa kan gitu. Oke, saudara saksi. Apakah saudara saksi, karena saudara saksi kan mengalami mengingat pada waktu setelah diberi minuman, ya kan, lama itu durasi 25 menit sampai ke 0.30
sampai ke waktunya itu 051 menit. Apakah saudara saksi dari saudara saksi memang seperti itu? Bahwa terdakwa ini menyatakan kepada saudara saksi, masih ingat nggak selain pernyataan tadi apa backingmu, apa pernyataan terdakwa lagi terhadap saudara atau pertanyaan terdakwa terhadap saudara? Tadi kan ada pernyataan kamu seperti ini, kamu seperti ini, ada backingnya. Nah, selain itu apa ada lagi? Selain itu saya lupa, saya tidak bisa mengungkapkan. Yang masih ingat itu yang saya ungkapkan. Oke, saudara lupa. Apakah saudara saksi ini menyatakan Kiki, ya kan? Kamu kenapa sih melakukan itu di YouTube-mu? Terus saudara saksi langsung menjawab, Bapak ini siapa? Apakah seperti itu? Sehingga saya tidak. Tidak. Oke. Terus pada waktu itu langsung dijawab Coki, ini adalah Irjen Napoleon Gunapati. Apakah Coki tidak menyatakan seperti itu? Tidak. Tidak, ya nggak apa-apa. Terus saudara saksi apakah juga menyatakan pada waktu sudah mengetahui namanya diberitahu oleh Coki bahwa Pak terdakwa ini adalah Pak Bupati, apakah saudara saksi menyatakan apa agama Bapak? Menanyakan seperti itu? Ya, ada. Nah, ya kan pasti kan ada, ya ada. Terus apa dijawab oleh saudara saksi terdakwa pada waktu itu? Apa agama Bapak? Terus jawabnya agama apa pada waktu itu? Saya. Bukan. Kan saudara saksi menanyakan Bapak ini siapa? Pelan-pelan aja. Coki menjawab, ini Bapak ini Irjen Napoleon Gunapati. Saudara saksi menyatakan tidak, nggak apa-apa itu. Terus yang kedua, saudara saksi menyatakan setelah si Coki menyatakan bahwa ini, terus saudara saksi menyatakan apa agama Bapak? Bapak dan Napoleon Gunapati. Ada pertanyaan saudara seperti itu? Tidak ada. Oh, tadi ada, tadi sekarang tidak. Jangan muter-muter. Bukan. Saya menjawab. Tadi saudara, sebentar. Terdakwa ini menanyakan ke saya agama kamu apa? Oh, jadi terdakwa ini menanyakan Ke saya. Oke. Jadi saudara tidak pernah menanyakan agamanya Pak Napoleon Gunapati ini. Enggak. Tidak apa-apa. Kedua berikutnya, jawabannya apakah langsung Pak Napoleon menyatakan menjawab agama saya Islam? Ada pernyataannya terdakwa. Saya lupa. Lupa atau tidak? Ini. Lupa, saya tidak ingat. Namanya lupa, tidak ingat. Tadi pada waktu Pak Napoleon bertanya apa agama saudara, saudara jawab agama apa? Maaf, kurang jelas. Tadi saudara kan menyatakan saudara tidak pernah menanyakan agama Pak Napoleon Gunapati. Justru saudara yang menanyakan, justru Napoleon Gunapati yang menanyakan agama saudara saksi. Pertanyaannya, jawaban saudara saksi pada waktu itu apa? Jawaban saya waktu itu sesuai KTP yang disahkan oleh negara Indonesia adalah Islam. Jadi jawaban saudara saksi bahwa Islam. Iya, waktu itu saya Islam. Terus tak kala saudara saksi terdakwa ini menyatakan, ini kita urus saja, bahwa menyatakan bahwa pertanyaan itu bahwa dia menyatakan agama Islam. Apakah saudara saksi masih ingat bahwa saudara ingat? Nah, kebetulan, ya kan, kebetulan saya ingin menyadarkan, ya kan, Pak, dengan umat Islam Indonesia ini yang sudah dibohongi oleh Muhammad bin Abdullah, yang orang Arab itu seperti itu, yang menyembah jin. Ada seperti itu? Tidak. Tidak ada. Tidak. Itu ada ada. Saudara saksi ya. Jadi di awal persidangan majelis sudah menanyakan kepada saudara bahwa kita termasuk saudara itu diperiksa sebelumnya juga dasarnya ada, yaitu berita acara penyidikan. Dan kepada saudara ditanyakan apakah tiap lembar saudara baca, apakah saudara paraf, saudara jawab iya. Nah, semua pertanyaan baik itu yang dilakukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum itu juga
dasarnya dari surat berita acara penyidikan. Jadi tolong saudara ketika menjawab itu ingat-ingat ketika saudara ditanya oleh penyidik. Karena pernyataan-pernyataan saudara di persidangan ini nanti ada implikasi hukumnya. Katakanlah saudara lupa, nanti diingatkan sesuai dengan kuat terjadi perbedaan antara keterangan saudara di persidangan dengan kelihatan nanti diingatkan. Ya, Pak. Baik yang mulia, saya apa yang saya sampaikan di persidangan yang mulia ini adalah itu yang saya ingat dan yang saya rasakan yang mulia. Ya, jadi nanti diingatkan termasuk dari umum maupun hukum ingatkan saja. Iya. Disebutkan di acara saudara di sini ngomong seperti ini, demikian, gitu ya. Ya. Sesuai kita silakan, gitu. Silakan. Saya lanjutkan saudara saksi. Memang nanti di akhir saya akan membacakan ya BAP ini nomor ini, BAP nomor ini, BAP untuk memudahkan. Ini kan bisa keterangan dengan saksi yang lain. Kalau keterangannya bohong kan nanti membutuhkan keterangan bohong di depan pengadilan. Oke, saudara saksi, saya ingatkan lagi di antara BAP nanti saya sebutkan ini. Saudara saksi menyatakan kebetulan karena Bapak beragama Islam, saya ingin menyadarkan. Salam sadar seperti itu. Karena saya kasihan yang umat Islam sudah dibohongi dan oleh yang namanya Muhammad bin Abdullah yang berkawan dan menyebar din. Terus saudara saksi langsung mengutip ayat-ayat Quran dan hadis seperti itu. Betulkah seperti itu? Saya rasa itu bukan dari pertanyaan di penyidik, itu dari video. Bukan, saudara saksi. Kalau dari video itu kasus saudara saksi atas penistaan agama yang saudara saksi sudah dihukum di pengadilan. Kasus ini adalah laporan saudara saksi atas kata saudara saksi dilakukan penganiayaan, dua hal yang berbeda. Saya lupa saudara PH. Nah, jadi jangan berbelit, jangan saudara Iya. berbelit. Saya tunduk kepada majelis hakim. Jadi apa yang kamu ingat, yang kamu rasakan, itu yang saya ungkapkan. Oke, saudara saksi ada atau lupa? Saudara saksi menyatakan itu. Lupa. Setelah saudara Menyatakan apa? tadi Maaf lagi. salam sadar, Oh, kalau salam sadar memang iya, saya menyatakan salam sadar. terus setelah saudara mengatakan salam sadar, apa lagi? Masa salam sadar? Kalau orang sadar kan nggak melakukan penganiayaan, nggak melakukan kejahatan, namanya juga orang sadar. Saudara saksi, konteksnya ini belum peristiwa penganiayaan itu, setelah itu nanti urutannya. Ini saudara saksi masih di dalam dialog, gitu loh. Saudara saksi menyatakan, makanya pertanyaan saya tadi, saudara saksi setelah terdakwa ini atas pertanyaan saudara saksi yang saudara saksi ingkari di muka sidang ini, gitu, bahwa agama saudara ini terdakwa ini Islam. Saudara langsung mengatakan kebetulan salam sadar, saya ingin mengajarkan umat Islam yang menyebut ini yang dibohongi oleh Muhammad bin Abdullah yang menyebar din. Langsung saudara saksi tanya pada waktu itu, saudara saksi menyatakan itu ada ayat Qurannya, surat din, yang pada awal terjadi perdebatan dengan saudara pihak kita yang lain. Adakah saudara saksi menyatakan itu? Maaf saudara PH, saya tidak menyatakan seperti itu. Oke, berarti tidak ada, ya. Setelah itu, apakah saudara terdakwa ini menyatakan saya tidak ahli agama? Nah, ini nanti masuk faktor. Kalau itu kita datangkan yang ahli agama. Apakah setelah 3 orang tadi datang orang lagi? Setelah 3 tadi saudara mengatakan si Topi, Herli, dan Napoleon. Saudara saksi menyatakan tadi yang saudara ingkari bahwa Muhammad bin Abdullah itu
adalah orang Arab yang membodohi, karena terdakwa menganggap diri yang tidak agama Islam, meminta kepada Rocky atau yang lain memanggil ahli agama. Nah, saya tanya, siapa yang datang lagi setelah berpindah itu? Saudara saksi menyatakan pada sidang lanjutan menyebut nama orang. Ini sudah diulang-ulang kemarin sidang pertama saya sebutkan juga. Ya, itu ya. Saudara menerangkan itu ketika untuk terdakwa Ya, betul ya. untuk yang terdakwa apa namanya Napoleon itu belum. Oh iya. Ya. Ya. Ya, yang dikatakan ahli hadis itu seingat saya sekarang adalah Maman Suryadi, yaitu ketua Panglima FPI. Nah, jadi setelah yang seperti itu, Pak Napoleon meminta datang seorang yang ahli agama. Itulah orang yang saudara ketahui baru sekarang ini namanya Maman. Itulah orang yang saudara itu ketua laskarnya FPI. Betul? Ya. Nah, apa yang terjadi setelah Maman datang dan enggak? Setelah Maman datang kan dua duduk di tempat tidur, Rocky masih berdiri. Terus Maman mengambil posisinya di mana? Sebelah kiri saudara itu adalah Herli, sebelah kanan saudara adalah terdakwa. Si Maman posisinya di mana? Maman sebelah kanan saya, sebelah kirinya terdakwa. Sebelah kanan saudara, sebelah kirinya terdakwa. Betul. Jadi saudara, Maman, baru terdakwa. Iya. Wah, ingat ya. Karena Maman langsung yang pertama mukul itu kan si Maman. Oke, jadi ada berubah posisi duduk. Kan saudara menyatakan pertama sebelum Maman datang. Kosong tempatnya. Loh, tadi saudara saksi menyatakan sebelah kiri saudara saksi Herli, sebelah kanan adalah terdakwa. Kok kosong dengannya? Kan nyatakan sendiri di sini kok. Ya, tolong penasihat hukum disimak saya berbicara ini apa adanya. Iya. Jadi ketika dipanggil saudara Maman itu duduk di sebelah kiri terdakwa, itu artinya di sebelah kanan saya. Kan kita kan urutannya. Sini Bukan kan. usah muter-muter lah. Saya nggak muter-muter tapi saudara saksi ya. Saksi ya, saudara jawab, nggak usah saudara berfungsi. Sudah dijawab, masih muter ke situ juga. Saudara sekali lagi ya, saya ingatkan dengan mengatakan muter-muter dulu. Iya. Haknya penasihat hukum untuk bertanya, saudara jawab. Baik. Ya. Baik. Saya ulangi lagi saudara saksi. Ini kan posisi ini kan nanti kan sesuai dengan rekonstruksi yang kita akan lakukan. Saudara saksi tadi menyatakan sebelum Maman datang sebelah kiri saudara adalah Herli. Bukan sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Pak Napoleon Bonaparte. Terus sebelah kiri siapa? Sebelah kiri Henry. Maman datangnya langsung ke sebelah kirinya. Makanya dengarkan saya saudara saksi. Kalau saudara saksi ada bisikan, titipan omongan dihilangkan dulu di ruang sidang ini. Iya. Ya, saudara penasihat hukum, kita boleh, ya, tapi informasinya kita jadi gini, majelis bantu ya. Saudara duduk di situ. Iya. Kemudian sebelumnya sebelah kanan saudara terdakwa. Bukan. Iya, sebelah kanan terdakwa. Ya. Coba penasihat hukum ya. Jadi itu si saksi duduk di situ ya. Kemudian sebelah kanannya adalah terdakwa. Terdakwa. Sebelah kiri saudara Herli. Herli. Kemudian datang Maman. Kemudian Maman duduk sebelah. Artinya dia Maman datang duduk di antara saudara dan terdakwa. Betul. Di tengah-tengah. Itu ya. Demikian Maksudnya saksi seperti itu. Silakan lanjut. Lanjut saudara saksi. Setelah saudara Maman datang, apa pernyataan, apa pertanyaan saudara Maman yang saudara saksi ingat? Pertanyaannya yang sama dengan si Herli dan saudara terdakwa. Kenapa kamu mengatakan nama Habib Muhammad itu kepalanya besar? Saya jawab,
Itu ada di hadis, saya baca di sebuah hadis. Nggak ada itu langsung mukul begitu. Yang mukul siapa? Si Maman itu. Maman. Jadi Maman mukul bagaimana proses? Karena dia adalah sebelah kanannya terdakwa. Kan saudara terdakwa Maman posisi tadi. Oh jadi posisi pertanyaan nanti dari saya lupa. Saksi Maman baru terdakwa. Betul. Berarti kan pertanyaan saya tambah tadi ada dua posisi dulu, gitu loh. Setelah Maman datang, Pak terdakwa berpindah ke posisi sebelahnya, Maman yang ada di sebelah saudara seperti itu. Saudara saksi menyatakan tidak ada berubah posisi dulu. Oke, lanjut. Jadi setelah itu Maman memukul. Benar. Terus apa lagi setelah itu? Iya, setelah itu udah ramai-ramai bergunting saya. Maman harus bergunting. Betul. Terus setelah itu? Ya setelah itu saya bawa peluru, muka bawa peluru. Kan babak belur itu akibat. Iya. Setelah itu babak belur apa lagi yang terjadi? Ya setelah Maman mukul, terus si terdakwa ini memasukkan kotoran manusia feses ke muka saya. Oke, artinya menurut saudara saksi bahwa tindakan dari terdakwa ini adalah memasukkan langsung dia menanyakan masuk. Ya mana tindakan apa yang dilakukan? Langsung memasukkan mulut apa? Iya dong. Oh langsung mulut. Mulut ke muka saya. Nah, itu beda. Saudara saksi pada waktu sebelumnya menyatakan bahwa terdakwa ini melumurkan tai atau tinja itu ke muka saudara seperti itu. Dan itu saudara bilang bahwa terdakwa ini memasukkan ke mulut. Ya, itu. Jadi masih terlihat suaranya di saya. Apa? Tutup matamu, buka mulutmu. Itu yang saya terlihat sekarang. Ya. Jadi saudara menyatakan tutup matamu, buka mulutmu. Betul. Bukan saudara saksi terdakwa menyatakan tutup matamu, tutup mulutmu. Bukan seperti itu. Nggak apa-apa saudara, boleh berbohong kalau di pengadilan walaupun ada saksinya. Coba ya, jangan Komunikasinya adalah kita kan sedang menggali sebuah kebenaran. Kebenaran hanya diperoleh ketika hati kita tenang, emosi kita tidak sedang meluap, gitu loh. Akhirnya kita semua paham. Kalau nanti emosi yang muncul dari saksi maupun kita semua, ya kebenaran nanti malah yang seharusnya esensinya dapat jadi tidak dapat. Ya, silakan. Saya lanjut lagi. Saudara saksi langsung menyatakan bahwa terdakwa ini menyatakan tutup matamu, buka mulutmu, seperti itu. Betul. Betul. Oke, setelah itu apa lagi yang terjadi? Yang terjadi ya langsung terdakwa ini mengatakan mana pesan saya tadi. Langsung ada seseorang yang membawa plastik putih. Langsung saya tidak tahu apa isinya. Langsung dia ambil, langsung dimasukin ke mulut saya. Jadi setelah terdakwa ini menyatakan tutup matamu, buka mulutmu menurut saudara seperti itu, langsung terdakwa menyatakan mana pesanan saya tadi. Iya. Terus mengambil dalam apa itu? Dalam kantong atau dalam apa tas? Iya, kantong kresek putih. Dalam kantong kresek putih. Iya. Yang isinya tadi saudara sebut tadi. Betul. Itulah yang dilumurkan yang menurut saudara saksi dan langsung dimasukkan oleh terdakwa di dalam mulut seperti itu. Iya, masukin ke mulut saya langsung dilumur-lumurkan ke muka. Gak tahu, pokoknya muka saya digini-gini dah. Gak ngerti bahasanya, bahasa Indonesia saya gak ngerti, maaf. Oke. Setelah itu apa lagi? Ya setelah itu mereka pada datang, pada meroyok saya, pada mukulin saya. Siapa lagi yang datang? Tadi saudara saksi menyatakan siapa? Saya sudah banyak yang mukul, jadi sudah agak sadar di situ. Setelah saudara saksi
terjadi. Oke, versi saudara saksi kan seperti itu, banyak data. Setelah itu apa yang dilakukan oleh terdakwa menurut saudara saksi? Untuk selanjutnya yang dilakukan terdakwa itu saya lupa. Karena sudah banyak orang yang pukul, yang nendang saya sampai saya sakit sekarang, kurus itu sakit-sakitan sejak itu karena tidak dibawa berobat ke rumah sakit. Akhirnya yang keluarga saya yang kerepotan. Saudara saksi, dan itu saudara saksi ada hasil visum dan reketumnya dalam situs. Itu dibacakan oleh terdakwa oleh jaksa penuntut umum berkali-kali itu hasil visum itu. Tidak sebagaimana saudara saksi mengungkapkan nanti, tapi ada di dakwaan itu visum. Saudara saksi, apakah saudara saksi masih ingat bahwa setelah peristiwanya itu adalah kan, saudara terdakwa ini menyatakan tutup matamu, tutup mulutmu di versinya terdakwa, ya? Versi saudara kan beda. Setelah itu terdakwa, ya kan, mencuci tangan ke kamar mandi. Iya, cuci tangan. Nah, kapan dia mencuci tangan itu? Sebelum pemukulan atau ada pemukulan? Setelah pemukulan. Jadi terdakwa mencuci tangan setelah pemukulan. Iya. Oke. Apakah saudara saksi masih ingat pada waktu terdakwa mencuci tangan, ya kan? Terus terdakwa ini berteriak, "Stop! Hentikan pemukulan itu." Saya lupa itu suara itu. Lupa. Ya, kan terdakwa menyatakan stop, hentikan pemukulan dengan teriak keras, saudara lupa. Ya, lupa suara itu. Oke, lupa. Saudara saksi, lanjutnya. Setelah saudara saksi menyatakan lupa tadi, apa lagi yang terjadi di dalam kamar sel 23? 11. 11. Nah, apa lagi yang terjadi? Setelah itu, setelah saya bawa belur, ada yang membersihkan tempat itu, terus ada yang ngepel, ada yang apalagi nyiram minyak wangi. Saya tidak tahu orang-orang, pokoknya belum ada yang kenal satupun waktu itu. Oke, ada yang ngepel, ada yang nyiram minyak wangi. Minyak wangi siapa ya? Oh, saya tidak tahu. Tahu ya. Setelah bersih-bersih semuanya itu, apa lagi yang terjadi? Setelah itu, ya mereka pada keluar, terus ada yang dulu ambil tikar, silakan tidur sampai pagi. Apakah saudara saksi masih ingat setelah saudara terdakwa ini melumburkan tinja tadi ke muka saudara, yang menurut versi saudara juga sudah dimasukkan ke mulut, nanti kita lihat di bukti yang lainnya. Ya. Apakah setelah itu selesai saudara menyatakan mengajukan permohonan maaf dengan katakan kepada terdakwa dan kawan-kawan yang ada di dalam sel tersebut? Tidak ada kata-kata seperti itu hari berikutnya. Hari berikutnya, bukan pada malam itu? Iya, saya bilang saya mau minta maaf itu karena saya waktu itu ditanya kenal saya, maaf saya baru ketemu di sini, saya tidak kenal namanya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, setelah itu bersih-bersih apa? Saudara langsung tadi kita tidur? Iya. Oke. Saudara tidur sampai jam berapa? Baru kemudian dibangunkan tadi? Sampai jam 15 dipanggil dibuat oleh penyidik, saya berponi. Oke, saudara saksi. Saya nanti setelah yang lain baru konfirmasi di akhir. Silakan yang lain.